Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pemirsa Manulu Channel, Manulu Media Channel, dimanapun pun berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan doa. Ya, doa itu adalah suatu ibadah. Karena apa? Karena doa itu diperintah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu semua. Astajib lakum, maka akan aku kasih apa yang engkau minta. Dalam hal ini doa kita dalam arti adalah suatu ibadah, bukan suatu dikte pada Allah. Karena apa? Karena Allah di dalam memberikan permintaan dari makhluk atau dari hambanya itu bukan dari doanya, bukan dari permintaannya, melainkan itu adalah hak Allah. Jadi tidak sesuai apa yang diminta. Contoh misalnya, ada orang minta pada Allah A, tetapi Allah tidak akan memberi A, tetapi akan memberi B. Begitu juga waktunya tidak sesuai dengan waktu yang diminta oleh hambanya. Contohnya, hambanya minta pada saat ini, tetapi Allah belum tentu akan memberi sekarang, kemungkinan memberi nanti-nanti. Hal ini ada hikmah. Karena apa? Karena pilihan permintaan seseorang di dalam masalah-masalah sesuai dengan kebutuhannya belum tentu itu mengikuti kehendak Allah, belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Karena kehendak Allah tidak sesuai dengan kehendak manusia, dan pilihan Allah tidak sesuai dengan pilihan manusia, dan waktu yang diminta oleh hambanya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Maka dari itu dalam doa itu tidak merupakan suatu permintaan, tetapi disertai dengan ibadah. Jadi, sebagaimana sholat, sebagaimana wirid, sebagaimana dzikir, sebagaimana sholawat. Ini semuanya adalah merupakan doa yang ibadah. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang bagus, yang lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baiknya umat, sehingga kita harus introspeksi diri. Mengapa doa kita tidak diterima dan tidak sesuai apa yang kita minta, tetapi Allah akan memberikan yang lain? Ini adalah suatu hak prerogatif Allah sendiri untuk menentukan apa yang telah diberikan oleh hambanya tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh hambanya. Karena apa? Allah lebih tahu kebutuhan hambanya daripada hambanya sendiri, yang kadang-kadang disertai dengan nafsu, disertai dengan syahwat, disertai dengan keinginan-keinginan yang timbul dari khotir. Khotir adalah kerentak hati, detak hatinya itu ada dari Allah, dari malaikat, dari nafsu, dan dari setan. Jangan-jangan manusia, hamba Allah ini di dalam berdoa itu menggunakan nafsu dan menggunakan syaitan. Sehingga di situ adalah yang ada, saya minta ini untuk ini, saya minta ini untuk ini. Karena apa? Karena teman saya adalah lebih jauh daripada sehingga disitulah syahwat yang akan merusak pada pikiran kita, ya, sehingga akan menghadang kita wusul kepada Allah, tidak sampai pada Allah, sehingga kita hanya menuruti nafsu dan sebagainya. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah harus istilahnya ibadah itu adalah karena mengagungkan asma Allah. Ya, paling tidak kita malu kepada Allah kalau tidak ibadah. Dan bukan karena kita ingin surga, dan bukan karena takut neraka, tetapi kita malu pada Allah apabila tidak ibadah. Kita ibadah untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Maka dari itu kita tingkatkan di dalam ibadah kita, baik itu doa, baik itu sholat, baik itu wirid, baik itu dzikir atau sholawat, khususnya doa-doa dari Al-Quran, doa-doa dari hadis, doa-doa dari pendapat ulama. Disitulah kita ambil supaya baik, supaya cocok, supaya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu kita simpulkan pada para pemirsa Amanul Media yang saya hormati, bahwa doa itu semata-mata hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini bermanfaat kepada pemirsa untuk digunakan sebagai tambahan wawasan dan untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.